tata hukum atas negara. Sebelum masuk ke sejarah, kita flashback sedikit ke pengertian ya. Kita akan coba kembali bicarakan sedikit tentang teori dari Kotman tentang hukum administrasi negara. Terus sekalian, teori dari Kotman yang sudah kemarin kita bahas, ada 4 variabel penting ketika bicara dalam perspektif hukum administrasi negara. Ya, hukum administrasi negara dapat berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Ya, faktor yang paling bisa menyebabkan perbedaan tentu adalah sistem hukum yang tidak di sini. Ya, sistem hukum kita adalah sistem negara Eropa kontinental, berbeda dengan negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon. Misalnya kita ambil contoh gini, dalam konteks peradilan, maka sistem hukum Anglo-Saxon mempergunakan juri, ya. Sementara kalau di dalam sistem hukum Eropa kontinental seperti kita, maka yang menentukan itu adalah hakim. Jadi dua variabel penting yang berbeda dalam konteks putusan hak asasi, hukum administrasi negaranya, ya. Kalau di dalam sistem Anglo-Saxon, maka yang menentukan itu pendapat daripada juri, ya. Sementara karena juklak juknis itu adalah dikatakan sebagai pseudo gatekeeping, ya, aturan hukum yang bukan hukum, ya. Nah, bagaimana kemudian orang melanggar itu? Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pelanggaran itu dapat berakibat korupsi, artinya tidak pidana. Misalnya petugas administrasi dalam konteks penyusunan anggaran, ya. Misalnya apa? Bendaharawan ketika dia menyusun budget, ya, anggaran yang seharusnya 100 juta kira-kira, ya, kemudian dia tambah 0, jadi berapa? Jadi dari 100 juta tambah nolnya 1 miliar. Selisihnya dari 100 juta ke 1 miliar berapa? 900 juta. Itu karena kesalahan nambah 0. Itu human error kan? Bisa jadi tidak disengaja. Orang salah ketik, saking nunutan, ya, tulis 100 juta nambah 01 jadi 1 miliar. Kemudian anggaran itu dicairkan, 100 juta sesuai dengan peruntukan, yang 900 kemudian dipergunakan oleh orang lain. Dia tidak menikmati, dia hanya ketik saja, namanya administrasi, petugas administrasi negara. Apa yang terjadi? Negara rugi 900 juta. Maka itu deliknya apa? Kalau demikian, kalau negara rugi 900 juta, maka apa deliknya itu? Iya, kelalaian yang berakibat fatal. Ya, oke, tentu dalam konteks pidana apa? Orang mau mengambil duit yang bukan haknya pada konteks pidana. Pencurian. Ya, dalam konteks apa? Negara maka korupsi. Dalam konteks umum maka dikatakan iya. Ya. Pertanyaan yang kemudian, saya yang nanti tidak dapat apa-apa, tapi orang lain, pejabat yang lain, maka delik korupsi itu bisa memperkaya diri atau orang lain? Diri atau orang lain. Itu delik korupsi. Ya. Misalnya kita ambil contoh. Siapa? Si kemarin yang dibebaskan sama presiden. Siapa? Tom Lembong tidak kaya atas kebijakannya, tapi para pengusaha yang menikmati, ya, kuota yang diberikan akibat keputusan Tom Lembong itu yang kaya. Karena delik korupsi itu adalah memperkaya diri atau orang lain.
Jadi kalau kita tidak dapat apa-apa, yang lain kaya, maka kita tetap korupsi. Ini contoh. Ya. Jadi ternyata fungsi administrasi negara ini, ya, sekalipun staff, mohon maaf, maka ada dua kategori. Yang satu berpotensi korupsi kalau dilakukan oleh para pejabat administrasi keuangan. Yang kedua misalnya bisa dikatakan sebagai malah administrasi biasa. Saya ingin mencontoh kalau pejabat maladministrasi yang dilakukan di posisi misalnya bendahara. Yang kedua misalnya oleh administrasi biasa. Nah ini dikatakan maladministrasi biasa. Contoh saksi Paris kasih surat, ya, nge-print surat, itu bisa jadi maladministrasi. Jadi harus dijaga. Kalau polisi dan negara ini dibagi dua tadi, maka ada hukumnya. Ini adalah tadi masuk ke dalam wilayah besiking, ya. Maka ada penetapan. Ketika bermasalah masuk ke peradilannya. Tapi kalau tanpa hukumnya administrasi saja, maka bisa jadi korupsi, bisa jadi malah administrasi. Ini adalah bicara dalam perspektif istilah hukum administrasi dan negara, jadi bisa dipecah dua. Nah, bisa lihat, kita kembali kepada materi. Itu tadi kita coba bicara mengenai hal ini, ya. Khususnya dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab, ya. Maka kita bicara mulai dari abad 18 sampai 19. Ini adalah asal usul, ya, sistem dalam bentuk hukum negara. Hukum negara pertama kali berkembang di Prancis pasca Revolusi Prancis 1789. Ya. Kenapa? Karena ini Pak, raja atau ratu itu bangsawan itu ya hidup mewah, sedangkan kita menderita. Jadi revolusi para kaum rakyat ini Pak. Baik, jadi tadi ada jawaban dari siapa? Dari Jikri. Jadi tadi ada gradasi antara raja dengan masyarakat. Ya, padahal raja mengambil pajak dari rakyat. Ya, pajak itu kemudian pada saat itu termasuk sesuatu yang betul-betul hak raja. Pengelolaannya juga diserahkan sepenuhnya kepada raja. Dan pada saat itu tidak dikenal ada yang namanya misalnya akuntabilitas publik. Tidak ada. Pokoknya ketika pajak diambil dari rakyat, maka sepenuhnya kewenangan raja untuk mengeluarkannya. Untuk apapun itu terserah raja. Dulu tidak ada yang namanya akuntabilitas publik. Ini yang menjadi masalah. Ya, padahal di dalam tatanan berkembang sekarang, apapun yang diambil dari rakyat, maka ada dua prinsip, clean and good pengelolaannya. Atau kemudian clean and good ini melahirkan tadi akuntabilitas publik. Maka terkenal dalam perspektif kenegaraan dianggap ada pemerintahan yang clean governance, ada good governance, ada juga good corporate governance. Jadi itu adalah istilah-istilah dalam konteks pengelolaan negara. Nah itu pada tahun di abad 18-19 di Prancis tidak pernah terjadi. Jadi kata Raja Prancis, ya kita ngambil pajak dari rakyat, soal pajak ini mau dipajak dari rakyat, soal pajak ini mau digunakan untuk apa? Terserah raja. Ini yang kemudian didobrak. Ya. Puncaknya di tahun 1789. Sejak Revolusi Prancis, maka ada dua hal di sini. Yang pertama lahir karena kebutuhan untuk mengontrol kekuasaan eksekutif yang semakin besar. Tapi khususnya dalam pengelolaan administrasi keuangan. Ya, jadi ini adalah salah satu dasar kenapa terjadi Revolusi Prancis. Ya, ada gap yang sangat besar antara rakyat dengan Raja Prancis dan keluarga Raja Prancis. Nah, ini yang pertama. Yang kedua misalnya juga dikenal adanya konsep. Nah, di 1789 maka di Prancis mulai berdiri yang namanya Conseil d'État.
untuk menjawab tadi, ya, tentang pengelolaan, administrasi pengelolaan uang pajak yang dikelola oleh raja. Maka dibuatlah yang namanya Konsel de Etat, atau orang mengatakan peradilan administrasi. Jadi ini adalah merupakan peradilan pertama dalam konteks administrasi di dunia. Adanya di Prancis. Ya, judulnya apa namanya adalah Konsel de Etat. Ya. Dan latar belakang lahirnya Konsel de Etat ini sekali lagi, ya, jawaban atas pengelolaan keuangan, ya, pajak yang dikelola oleh raja yang dianggap tidak transparan, tidak akuntabel pada negara. Ini, ya, untuk mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara. Kemarin kita bicara bagaimana KTP, ya, bagaimana kemudian KK, bagaimana kemudian kartu mahasiswa, bagaimana kemudian SIM, itu bentuk hukum administrasi negara. Intinya dalam kartu itu adalah adanya hubungan antara pemerintah dan warga negara. Itulah. Selanjutnya mencakup hal seperti apa saja di awalnya ini, konsep awalnya ini. Yang kebutuhan itu yang pertama perizinan. Ya, tapi dalam perkembangannya perizinan juga berkembang sekarang. Banyak sekali perizinan. Ya, izin investasi, izin juga ada izin dari pusat, ada izin dari provinsi, ada izin dari kabupaten. Ini beda perizinannya. Ya, jadi administrasi juga berbeda. Kita ambil contoh misalnya izin penambangan akan provinsi prosesnya. Ya, nah ini contoh. Ya, kemudian misalnya izin eksplorasi minyak misalnya, maka pemerintahan pusat. Ya, jadi beda perizinannya. Kemudian perizinannya berkembang. Tapi prinsip administrasi itu yang pertama adalah di perizinan. Yang kedua harus saya di diskresi. Ya, diskresi itu adalah kebijakan. Jadi kita belajar tentang diskresi. Ya, itu yang kedua. Ini pun juga sama berkembang. Ya, diskresi itu. Kemudian yang ketiga adalah di keputusan pejabat. Ya, keputusan pejabat kita ada dua. Ada penetapan, ada ketetapan. Itu ada keputusan pejabat. Ya. Hingga pengawasan administrasi negara. Nah, pengawasan administrasi negara itu ada di mana? Ada di peradilan atau sana. Itu adalah 4 hal, ya. Perizinan, diskresi, keputusan pejabat, dan pengawasan administrasi. Itu adalah bicara dalam konteks hukum administrasi. Kesimpulan, hukum negara adalah lahir dari kebutuhan untuk mengatur, pertama, dan mengontrol. Dua, mengatur dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Pertanyaan, kenapa kekuasaan pemerintah? Itu adalah bicara dalam konteks hukum administrasi. Kesimpulan, hukum negara adalah lahir dari kebutuhan untuk mengatur, pertama, dan mengontrol. Dua, mengatur dan mengontrol kekuasaan pemerintah. Pertanyaan, kenapa kekuasaan pemerintah harus mengatur dan kontrol? Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Jadi pemerintah diatur dan dikontrol itu agar tidak terjadi yang namanya abuse of power atau penyelewengan, ya, atau abuse of power itu penyalahgunaan kewenangan. Itu adalah titik sentral ketika bicara tentang mengatur dan mengontrol. Jadi artinya sekali, hal ini bukan kebutuhan negara, tapi untuk pemerintah, agar pemerintah tidak melakukan yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, atau bisa jadi korupsi. Ya, karena korupsi itu bisa berawal dari administrasi negara tadi. Nah, ini yang kemudian bicara mengenai sejarah Indonesia agar tidak bertindak sewenang-wenang serta melindungi hak-hak warga negara. Tentu endingnya adalah dalam rangka melindungi hak warga negara. Ini adalah bicara dalam perspektif sejarah hukum negara dari mulai perkembangan awal Prancis, kemudian bergerak ke Jerman, kemudian ke Amerika dan Inggris,
dan terakhir di Indonesia. Perkembangan di Indonesia terakhir adalah bicara dalam konteks administrasi yang berbasis teknologi sekarang, ya, atau orang mengatakan e-administrasi. Sekarang semua pakai e di belakangnya, ya. Ini adalah perkembangan administrasi yang berkaitan dengan negara Indonesia. Sampai di sini ada masalah atau pertanyaan saya? Karena materi kita sampai sini untuk hukum adat negara. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum adat negara versi Eropa kontinental. Ya, pakarnya adalah William Cunningham. Ya. Baik, ada pertanyaan? Dari materi tadi, dari satu materi tadi sejarah hukum adat negara dari Eropa kontinental di pasal abad 18-19 bergeser ke Jerman. Tadi kita bicara tentang Verwaltungsrecht, ya, hukum atau peradilan administrasi negara di Jerman. Kemudian ada pertanyaan saya. Karena materi kita sampai sini untuk hukum adat negara. Di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hukum adat negara versi Eropa kontinental. Ya, pakarnya adalah William Cunningham. Ya. Baik, ada pertanyaan? Dari materi tadi, dari satu materi tadi sejarah hukum adat negara dari Eropa kontinental di pasal abad 18-19 bergeser ke Jerman. Tadi kita bicara tentang Verwaltungsrecht, ya, hukum atau peradilan administrasi negara di Jerman. Kemudian bergeser ke Amerika dan Inggris, dia menyediakan yang namanya judicial review, ya, karena Jerman dan Inggris dan Amerika itu administrasinya tidak terlalu sebagus seperti negara-negara Eropa sebetulnya, ya, karena kultur Anglo-Saxon itu kultur hukum kontinental, ya, jadi bukan administrasi, beda dengan Eropa kontinental. Kemudian yang terakhir tentu perkembangan HAM di Indonesia, ya, sampai kepada tadi berbicara tentang administrasi, ya, perkembangan di negara-negara yang dianggap berkembang, ya. Indonesia belum maju berkembang, tapi perkembangan administrasi negara juga sangat luar biasa, ya. Walaupun tentu di dalam perkembangannya hukum adat negara yang berbasis teknologi itu juga tidak bisa menyelesaikan sepenuhnya problem administrasi masyarakat, ya, bahkan bisa jadi menimbulkan permasalahan baru, terutama kaitannya tadi dengan orang-orang yang punya keterbatasan tentang teknologi, karena tidak semua orang juga yang punya paham tentang teknologi, ya. Bisa jadi semua orang punya handphone, ya, tapi handphone itu apakah dipergunakan untuk tadi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, atau bisa jadi hanya media sosial saja, gitu. Bagi yang ada kecenderungan di media sosial, maka ini tidak terlalu berarti sebetulnya, dan tidak berbanding lurus dengan perkembangan hukum administrasi negara. Karena ketika ingin melakukan pelayanan dengan model teknologi, tetap saja akan bermasalah. Nah, ini yang kemudian juga hal-hal yang berbasis aktual ketika bicara tentang hukum adat negara di negara berkembang seperti Indonesia, ya. Beda lagi kalau misalnya tadi kita bicara di negara Burundi, misalnya di negara dunia ketiga, di Afrika, ya, di daerah-daerah Afrika. Beda lagi di Afrika Selatan sudah jauh lebih maju. Di negara-negara Afrika yang Ethiopia misalnya yang terbelakang, maka ya administrasi itu hanya dilakukan dengan cara manual, ya. Jadi itu yang saya kira bicara dalam perspektif sejarah perkembangan administrasi negara, hukum adat negara dalam lingkup, ya, perkembangan global sampai kepada terjadi hal yang ada di sistem ataupun kultur pada saat ini, ya, dalam kondisi Indonesia sedang menjadi negara yang dianggap berkembang, ya, negara berkembang, terutama kaitannya dengan teknologi.